Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nasir Rahmah. Saya dari program studi Sistem Informasi. Saya dari Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Di sini saya akan membuat tutorial menjelaskan bagaimana cara mengoneksikan database MySQL ke dalam aplikasi Java NetBeans. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu alat untuk mengoneksikan kan pakai MySQL Connector. Nah, apa itu MySQL Connector? Nah, MySQL Connector adalah sebuah driver yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL sehingga Java dapat berkomunikasi dengan database gitu. Selanjutnya untuk mendownload bagaimana sih untuk mendownload MySQL Connector itu, kalian tinggal buka browser atau tinggal buka apa, kalian ketik MySQL Connector atau J ini. Setelah itu kita klik di ini ya. Setelah itu ini bisa kalian klik ke platform independen. Nah, kalian bisa klik sendiri salah satu ini. Nah, ini untuk nanti akan kalau sudah download nanti akan muncul seperti ini. Gini. Nah, ini seperti ini MySQL Connector J08. Ini tipe saya J8031 itu. Nanti akan muncul seperti ini. Cara menggunakannya kita ke JavaNet-nya. Nah, untuk cara menggunakannya kita ke properties, ke library ini ya, ini ketik library ini, terus ada di jar folder, lalu ketika di mana folder itu menyimpan. Ya, kalau saya kan tadi di folder download ya, jadi ini kalian tinggal pilih aja di mana kalian menyimpan gitu. Misal kalian download di download, misal kalian di library ya ketik library di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Klik aja, nanti diklik open gitu, nanti akan muncul seperti ini MySQL. Nah, untuk menyambungkannya itu bukan hanya kalian sudah menyambungkan di ini, sudah dikonekkan tapi belum dikonekkan tidak bisa. Jadi untuk mengonekkannya ada codingannya. Nah, sebelumnya di XMPP. Nah, teman-teman. Nah, setelah ini kita ketik import di bawah ini ya, dan import Java. Ini untuk menampilkan apa? Menampilkan pesan fokus seperti koneksi gagal, simpan berhasil, error. Ini kita ketik Java Xwing titik Java ini titik Xwing JO option pen ini ya, JO ini bentar, J option pen berikut titik 2. Open dulu ya. Import Java Swing. Setelah itu kita ketik import Java SQL. Ini untuk mengoneksikan membuat koneksi antara Java dengan database MySQL. Jadi kita klik Java SQL titik connection ya untuk mengoneksikan. Jadi kita ketik connection titik 2. Setelah itu kita ketik juga yaitu namanya import driver. Ini untuk mengatur dan membuat koneksi ke database. Import Java titik SQL titik driver manager ini. Nah, ini untuk mengoneksikan ya. Driver manager. Jadi kayak soalnya ada connection N-nya 2, connection driver manager 1.2. Nah, setelah itu kita ketik import lagi untuk statementnya atau menjalankan perintah SQL seperti insert, select, update. Untuk menjalankan itu kita ketik import Java
Java SQL, lalu statement. Nah, ini untuk menjalankan SQL titik statement. Setelah itu kita ketik di bawah author ini kita di sini kan ada public data diri ini ya. Nah, itu kita untuk menyambungkan dalam kelasnya, kemudian untuk membuat kelas dengan ini kan untuk membuat kelas dengan apa namanya database-nya yang buat kelas apa from mahasiswa tadi. Nah, ini Pak sehingga menjadi from QE ini pakai ini. Itu yang pertama, ini sudah action ya. Kita langsung ketik string aja. String koneksi sama dengan nah ini JDBC, ini adalah apa namanya JDBC jenis koneksi database JDBC, lalu ditambah dengan MySQL jenis koneksi database nya yaitu MySQL. Jadi kita ketik ke MySQL ini, lalu apa namanya localhost database berada di komputer sendiri gitu. Jadi kalau di komputer sendiri jadi di localhost itu DB/MIS itu dengan database DB/MIS. Jadi tergantung ini nama database nya kalian itu yang kalian gunakan itu apa. Jadi kayak gitu. Lalu kita ketik string, kita ketik apa namanya string user dengan apa namanya root. Nah, user sama dengan root ini untuk menyimpan username MySQL. Lalu kita ketik string lagi, string S nya besar itu. String setelah itu kita ketik string pass sama dengan kosong. Nah, ini karena database saya nggak saya kasih password jadinya tetap kosong. Java kita ketik Java SQL itu connection untuk mengoneksikan menghasil koneksi dari ke database. Connection lalu ketik connection juga untuk connection, lalu titik 2, lalu Java titik SQL titik statement. Nah, ini untuk menjalankan query SQL tadi yang statement. Nah, setelah itu kalau sudah kita ke public data diri sendiri ini. Nah, kemudian memberikan form saat untuk menjalankan form saat pertama kali dibuka ini ya. Nah, ini. Nah, kita hanya ketik ini aja. Kita tinggal ketik public int komponen ini tinggal tambahin int komponen aja. Kenapa untuk memanggil seluruh komponen GUI yang dibuat NetBeans. Tinggal ketik int komponen ts. Nah, ini lalu ini kita ketik itu kita kasih kurung. Nah, sudah int ini komponen. Nah, setelah itu kita menekan window untuk menjalankan kode kemungkinan bisa window openet ini. Kita klik ke desainnya. Ini kayaknya ada yang error ya. Java SQL connection Java SQL statement. Nah, ini ada yang error. Local database. Ini components. Nah, setelah itu kita untuk mengoding window openet ini kita lanjut ke di sini klik keyframe-nya, lalu kalian tinggal ketik properties keyframe-nya ya, jangan cPanel-nya. Ke window, ke event lalu window openet ini. Nah, nanti ke dalam window openet ini untuk menjalankan kodenya kita ketik try. Ini bisa kalian rapikan seperti ini. Lalu
ini kalian tinggal ketik seperti ini, menjalankan kode yang mungkin bisa error ya ini. Lalu kita ketik classroom apa, class for name. Nah, di sini misalnya sudah ada class for name. Setelah itu com SQL com. Nah, nanti class name-nya otomatis ada sendiri, com titik my SQL. Ini saya pakai JDBC. Sebenarnya ini kalau yang baru itu pakai JC. Nah, biasanya kalau kalian ini pakai JDBC nggak bisa, ya pakai yang baru itu ada JC seperti itu. Itu kita ketik titik koma. Nah, setelah sudah ini kan apa ya? Setelah sudah kita tinggal ketik pas apa namanya untuk koneksinya. Itu ini kan untuk memanggil driver MySQL agar Java bisa menarik database-nya. Atau kita ketik untuk gunakan untuk mendefinisikan ulang alamat. Untuk mendefinisikan ulang alamatnya kita ketik koneksi sama dengan yaitu tadi apa, kalau tadi kan ikut ini tinggal cdbc my SQL local host db mhs lalu titik koma. Nah, setelah itu untuk gunakan untuk membuat koneksi ke database-nya kita pakai connection sama dengan ini biar rapi ya, kita enter aja, taruh sini aja, kita ketik driver manager titik get, yaitu untuk membuat koneksi ke database, yaitu get connection ini koneksi user, koneksi koma user koma pas. Nah, ini untuk koneksi seperti kayak alamat database, setelah itu usernya, setelah itu passwordnya. Nah, itu untuk kita setelah ini kita ketik statement sama dengan koneksi ya, connection create Setelah itu titik dua ini untuk menyimpan data dan menampilkan sebuah data. Jadi edit data, menampilkan data itu pakai statement connection ini. Itu kita ketik apa namanya, cat errornya. Nah, cat errornya ini kita tinggal kasih ini, nah itu apa namanya, salah, titik ini untuk tutup perintah. Setelah itu kita ketik red ya, exception, ketik semua ya, exception, exception itu di BE exception. Nah, gunakan untuk menangkap error jika koneksi apa namanya, jika koneksi itu gagal. Setelah itu kita pakai CO tadi, CO option pen titik show titik messenger itu dialog itu menampilkan pop-up pesan, yaitu apa, menampilkan kalau chat itu tadi kan error jika koneksi gagal ya, ini untuk mengaksikan pop-up pesan jika gagal itu tadi dialog. Lalu koneksi gagal. Jadi nanti kalau koneksi gagal itu ada pesan yaitu koneksi gagal atau error.
Setelah itu ada J option error messenger, koma J option error option pen titik error masangga, error spasi masangga ya, sangga lalu dikurung, ini digunakan untuk pesan tadi yaitu kondisi gagal. Setelah itu apa namanya, setelah itu ada yang namanya system R, yaitu nanti menampilkan detail error pada konsol netbin-nya. Jadi nanti untuk detailnya ini ditampilkan di ini. Setelah itu kita ketik error terus dpe exception. Nah, setelah itu kita kembali ke bersih. Nah, setelah itu kita klik titik 2. Nah, ini untuk menjalankan function agar kembali kosong dan siap digunakan. Nanti funksinya itu akan kembali kosong dan itu akan siap digunakan gitu teman-teman ya. Setelah itu ini cari yang errornya di mana gitu. Seperti itu. Lalu kita buka desainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita coba run terlebih dahulu apakah bisa atau tidak. Nah, ini ya, jadi ini tidak error. Setelah itu intinya kita masukkan 0,237, lalu coba aja namanya. Ini dari tahunnya dulu ya, dulu kan ini udah saya kasih keterangan contohnya dari tahun 520. Nah, ini nah untuk tombol disimpannya belum, nanti di part 2 gitu. Nanti ini akan disimpan di sini, nanti akan muncul mungkin tabel-tabelnya gitu. Ini cukup itu yang dapat saya kurang lebihnya semua. Saya kira warahmatullahi wabarakatuh.